Ini rahimanakumullah jami'an. Pada pertemuan kita kali pertama, sebagaimana kebiasaan para ulama, kadang menulis kitab, kadang para dai mengajarkan sesuatu atau dari ilmu yang sebelum mereka sampaikan, ada semacam lam'ah, kata-kata mutiara yang berupa pelajaran adab dan akhlak. Pada dalam hal ini, pertama yang perlu kami sampaikan, adab sebagai tulabul ilm, adab sebagai penuntut ilmu. Dan Anda di sini titelnya sebagai penuntut ilmu. Walaupun Anda keluar dari sini nggak ada titel di belakangnya, misalkan BSc, misalkan MA, misalkan LC, nggak ada. Sekali lagi, berkah dari Allah nggak dilihat dari titel, nggak dilihat dari lulusan. Yang penting niat Anda. Ya, kalau ada orang mau berobat kepada Anda, alhamdulillah, ahlan wa sahlan, Anda bantu. Kalau mau berobat kepada Anda, dilihat Anda nggak ada titelnya, mereka nggak datang, ya silahkan. Semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga hati, biar tetap apa? Tetap dalam kondisi tawadhu. Juga demikian, siapapun Anda, titel Anda, seberapapun tenarnya Anda, tetap jaga hati Anda. Semakin Anda dikenal manusia, semakin banyak titel Anda, sebagaimana manusia akan banyak memuji Anda, seperti apa? Seperti orang meniup balon. Yunaffakh. Ditiup kepala dia menjadi orang yang kepalanya besar. Saat itu dia akan menjadi orang yang sombong. Nasallallahu alaihi. Berapa banyak orang mungkin sembuh perantara, dengan izin Allah, perantara tangan Anda. Tidak perlu Anda berkata, kalau bukan karena saya, dia nggak akan sembuh. Ucapan-ucapan kesyirikan, terjatuh dalam syirik lafzi. Ya, ini udah kesyirikan, ujub, sum'ah, riya, dan lain sebagainya. Makanya kadang para terapis, para dokter, herbalis dikasih penyakit oleh Allah. Biar apa? Juga ingat, mereka juga bisa sakit. Mereka butuh terapis yang lainnya, butuh pengobat yang lain. Tidak bisa Anda katakan dunia kesehatan adalah milik kami kedokteran modern saja. Atau sebaliknya, dunia kesehatan hanya yang paling mudah adalah milik kami, terapis tradisional. Tidak. Asyifa milik Allah, kesembuhan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda hanya perantara sebab, mengambil sebab. Ya, fa ini rahimakumullah jami'an. Ketika kita merasa diri kita paling berilmu, maka sesungguhnya diri kita adalah termasuk orang yang perlu diterapi. Karena dia termasuk terapis yang sedang mengalami penyakit hati. Ya, mengalami penyakit hati. Dan barakallahu fikum, makanya tak heran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman. Allah telah mengingatkan kepada kita, wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Dan setiap orang punya ilmu, pasti ada yang berilmu di atasnya. Sampai pernah Nabi Musa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ditanya umatnya, ya Musa, apakah ada orang yang lebih pintar daripada kamu? Kata Musa alaihissalam, gak ada. Dan diingatkan oleh Allah untuk dia mencari Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir Allah berikan ilmu yang gak dimiliki Nabi Musa. Sama seperti Anda semua, setiap Anda punya ilmu, mau dokter modern, dokter klasik, dokter timur, Yunani, Arab, India, Jawa, semahir apapun Anda, pasti ada yang lebih mahir daripada Anda. Maka tak ada gunanya Anda menisbahkan diri Anda yang paling pintar. Kenapa? Kita semua butuh saling merangkul. Sebagaimana dakwah, para dai juga demikian. Jangan sampai ada hasad di antara para dai, mencela, memaki dai yang lainnya. Ya, kenapa? Karena harusnya kita bersyukur dengan adanya dai si fulan, beban kita berkurang. Dia ikut membantu dakwah di kampung kita. Jangan urusan pendapatan, amplop berkurang gara-gara dia. Jangan. Begitu pula Anda sebagai terapis. Sebagian mungkin ada dokter spesialis bedah atau dokter onkologi. Ada teman-teman yang bisa melakukan terapi tanpa dioperasi, melalui makanan, melalui gerakan, ya, melalui tusukan jarum, ya, melalui pengobatan ala-ala dia. Jangan sampai dicela dimaki. Harusnya apa? Bersyukur. Alhamdulillah, beban saya sebagai dokter bedah onkologi sudah dikurangi dengan teman-teman, sehingga pasien nggak perlu ngeluarin biaya yang banyak. Sehingga mereka tanpa diangkat payudaranya,
nggak ada mastektomi, sehingga tetap di hadapan suami jadi lebih bernilai dan tetap pede misalkan. Ini harusnya seperti ini. Bukan apa? Dicari kesalahannya. Sebaliknya dokter tradisional atau pengobat tradisional jangan mencela memaki kedokteran modern. Ya, Pak, ini semua kelebihan dari Allah. Allah berikan kelebihan dengan seni pengobatan kedokteran modern bagi para dokter, itu keutamaan dari Allah untuk dia. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu keutamaan yang Allah berikan kepada dia. Yang mereka pengobatan tradisional, klasik, dan lain sebagainya, itu juga Allah berikan kelebihan untuk mereka. Jangan sampai saling hasad, saling dengki. Harusnya apa? Alhamdulillah, beban saya sudah terkurangi. Kemudian rahimahullah jami'an, adab yang pertama menuntut ilmu adalah sabar. Ya, Anda sabar dengan kondisi yang ada. Dulu kita menuntut ilmu bukan di kelas, tapi di padang pasir, di lembah, di bawah pohon. Kadang gurunya ngajar, ular lewat, buyar dah kajian. Wah, kadang kajian tiba-tiba turun hujan, tiba-tiba ada banjir datang. Subhanallah. Sekali lagi, keberkahan ilmu bukan dilihat dari harta. Ya, bahkan kata Syekh Muqbil rahimahullah taala, rubba bil faqr yusa'iduka fi talabi ilmik. Bisa jadi kadang-kadang dengan kefakiran Anda, dengan fasilitas yang serba ada, ya, membantu Anda dalam menuntut ilmu. Karena berkah bukan dari harta, sekali lagi. Ya, para ulama zaman silam untuk menjadikan kitab seperti ini, nggak ada mesin fotokopi. Adanya manusia mencatat untuk memperbanyak nusakh. Coba bayangkan beratnya di masa silam. Nulis pakai tinta dan kertas, bukunya tebel-tebel, berat-berat. Nah, perjalanannya untuk mencari guru ke guru yang lainnya butuh waktu berhari-hari. Kita hanya online, ya, pakai mobil, ya, taksi online, masya Allah, dimudahin. Ya, dimanjakan dengan kipas angin, dimanjakan dengan karpet, kadang kursi, subhanallah. Nah, ini rahmatullah, pertama harus disyukuri. Karena hati kita ketika sudah terbuka, siap dengan kondisi apa adanya, saat itu lebih mudah untuk menerima ilmu. Ya, ini yang pertama, sabar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dikaitkan sabar kaitannya dengan apa? Selamat. Sukses. Nah, ini rahimahullah jami'an. Ini termasuk modal. Sabar dengan kondisi yang ada, sabar dengan ustadznya, ya, sabar dengan waktu yang lama menuntut ilmu, ya, dan diantaranya sabar dengan apa? Uang yang dia keluarin, butuh sabar. Sabar dengan teman di sekitarnya, sabar dengan kondisi lingkungan. Ya, kalau sedikit nggak sabar, nah maka apa? Maka diantaranya akan menjadi sebagai penghambat dia untuk mendapatkan ilmu. Ini rahmani wa rahmakumullah jami'an. Kemudian yang kedua adalah ikhlasul amal. Ikhlas beramal, termasuk disebutkan para ulama afdhalul ibadah ba'dal fara'id talabul ilm. Sebaik-baik ibadah setelah ibadah fardu adalah menuntut ilmu. Dan Anda duduk di sini statusnya sebagai penuntut ilmu. Saya juga penuntut ilmu. Ya, kita semua menuntut ilmu. Sekali lagi, teman-teman yang mungkin lulusan angkatan pertama, kedua, ketiga, mereka sudah mengetahui ritme para pengajarnya dan ustadz-ustadznya. Mungkin dari ritme kami membahas dari sisi syariat. Ya, hadis, ayat tentang hukum-hukum pengobatan, ya. Kemudian ada teman-teman yang langsung terapi eksekusi dengan gerakan, ada teman-teman yang dari Sinse dengan teori mereka. Semua kita rangkul. Ada teman-teman juga yang dari dokter juga mengajarkan di yayasan ini. Tujuannya apa? Kita rangkul, kita gabung ilmu ini. Nah, yang menunjukkan apa? Kayanya khazanah ilmu pengobatan. Nah, ikhlas niat itu penting. Karena itu termasuk fondasi dari amalan. Ya, agar kita tidak terjatuh dalam riya,
atau hubbud buhur, suka apa? Pamer, suka menampakkan diri di atas permukaan. Nabi SAW bersabda, "Man talabal ilma liyujari bihi al-ulama, au liyumari bihi sufaha, au yasrifa bihi wujuhan nas ilai adkhalahu Allahu an-nar." Riwayat An-Nasa'i dihasankan Syekh Albani rahimallahu taala. Apa wasiat Nabi SAW? Barang siapa menuntut ilmu agar dia jadi seorang ulama. Tujuannya biar jadi seorang ulama dan tentunya dipamerkan maksudnya di sini. Atau dia mendebat orang-orang yang bodoh niatnya. Atau meniatkan biar manusia wajahnya semua dipalingkan kepada diri dia. Ya, agar dia menjadi orang yang viral. Maka apa? Adkhalahullahu an-nar. Allah akan masukkan dia ke neraka. Ya. Anda melakukan pengobatan jangan niatin macam-macam. Niat ingin viral sebagai ahli pengobat, mau viral dunia nyata, viral dunia maya, enggak. Kajian-kajian ini yang banyak dipotong, kita nggak tahu siapa yang ngedit video, kita nggak tahu. Nggak pernah ketemu wajahnya, tiba-tiba video sudah nyebar. Sampai viewer hampir 10 juta, kita nggak tahu. Dan kita juga nggak ingin viral. Yang penting pinginnya apa? Amanah, tulisan dari para ulama, sebarkan, sampaikan. Ya, karena itu kebaikan. Ballighu anni walau ayah, termasuk ucapan para ulama, selama itu baik, ya kita sampaikan. Apalagi bermanfaat untuk kesehatan mereka. Bermanfaat untuk kesehatan mereka. Fa taharah al-qalb itu lebih dikedepankan dari taharah al-badan. Kebersihan hati itu harus lebih didulukan daripada kebersihan badan kita. Hati dulu nih. Nah, jangan luar dibersihkan tapi hatinya kotor. Tapi hatinya kotor. Yang kedua, al-amal bil ilm. Ini termasuk adabnya. Setelah Anda mendapatkan ilmu, Anda amalkan. Anda niatkan belajar ilmu, terutama tibbun nabawi dan kedokteran Arab klasik. Tujuannya apa? Yang hadir di sini pertama, kalau kita lihat, ingin menerapi dirinya sendiri. Kayak tadi malam kajiannya, judulnya, yang mengidamkan momongan. Yang hadir, banyak sekali di antara mereka yang sudah lebih 5 tahun, 10 tahun nggak punya anak. Nah, ini diantaranya mereka hadir apa? Niatnya untuk mengobati diri mereka sendiri. Ilmu itu bermanfaat untuk diri mereka sendiri. Juga bisa bermanfaat untuk orang lain sekitarnya. Minimalnya keluarganya. Kemudian orang sekitarnya. Orang sekitarnya. Makanya yang terbaik di antara Anda ada apa? Khairukum anfa'ukum linnas. Sebaik-baik Anda, ya, ada yang paling bermanfaat untuk manusia. Makanya Nabi pernah bersabda, ketika ada seorang sahabat yang ada masalah yang perlu diruqyah, kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah saya ruqyah dia?" Kemudian Nabi bersabda, "Man istata'a yanfa'akha falyaf'al." Barang siapa bisa memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukan ruqyah dia. Kalau dia perlu diterapi, dia punya masalah kesehatan, sakit, obati dia. Anda menjadi orang yang paling bermanfaat di sekitar komunitas Anda, rumah atau klaster Anda. Anda termasuk orang yang paling bermanfaat.